Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang artinya kekuasaan rakyat. Nah, demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya ini melibatkan warga negara. Nah, warga negara ini dapat berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pembuatan hukum di Indonesia. Kemudian pengertian demokrasi menurut Aristoteles adalah demokrasi adalah sebuah kebebasan. Kenapa kebebasan? Karena hanya dari kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam suatu negaranya. Kemudian demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup warga negara tersebut. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam penyusunan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdilu dan Syahputra dari kelompok 5 dengan nomor pokok mahasiswa 222170135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip demokrasi, yang dimana prinsip demokrasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua adalah prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama adalah prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama diantaranya adalah pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mana menganut teori politika, trias politika, atau pembagian kekuasaan pemerintah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang pertama ada legislatif seperti misalnya yaitu DPR, DPRD, dan juga DPD. Dan yang kedua adalah lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang, yaitu seperti presiden dan menteri-menteri. Sedangkan yudikatif adalah sebagai pengawas terhadap undang-undang, yaitu adalah Mahkamah Agung, KY, dan Mahkamah Konstitusional. Yang kedua adalah pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional adalah pemerintahan suatu negara yang melindungi atau menjamin keselenggaraan hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang dan antara kepentingan penyelenggara dan juga hak dari kepentingan warga negaranya sendiri. Lalu yang ketiga adalah partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, yaitu seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini negeri yang demokrasi, ada banyak partai politik, dan partai politik itu misalkan diantaranya adalah PDIP, Demokrat, ataupun Golkar misalkan itu. Dan partai-partai tersebut memiliki fungsi dan juga harus menjalankan fungsinya masing-masing. Dan selanjutnya ada pers yang bebas. Pers harus mendapatkan ruang dalam demokrasi sebagai penyambung informasi, baik itu dari pemerintah ke rakyat ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negeri yang konstitusional ataupun negeri yang melindungi ataupun menjamin hak terselenggaranya hak asasi manusia dan juga hak sipil lainnya. Lalu kita beralih ke prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama adalah pemusatan kekuasaan, yaitu pemusatan kekuasaan ini kembali kepada tiga kekuasaan yang tadi, yaitu adalah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu dipegang oleh salah satu dan dijalankan oleh salah satu lembaga juga. Dan yang keduanya adalah pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional pemerintah, dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusinya. Dan yang ketiga adalah rule of power. Bagaimana prinsip negara kekuasaan ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun banyak salah ucap, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ataupun rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Alisa Mutmainah dengan nomor pokok mahasiswa 222170109. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi terbagi menjadi dua jenis. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. 2. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat dibagi menjadi dua. 1. Demokrasi langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam memusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 demokrasi. 1. Demokrasi liberal. 2. Demokrasi rakyat. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Najam Fatiana Putri dengan nomor pokok mahasiswa 222170023. Di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri demokrasi, yang mana demokrasi ini menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi. Seperti yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Maksudnya adalah segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah mengenai ciri konstitusional yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Nah, maksudnya, segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut terutama di dalam
penetapan undang-undang yang dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. Lalu yang ketiga adalah ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang mana maksudnya dalam sistem demokrasi ini terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Nah, di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa kita sebut dengan DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. Lalu yang keempat adalah ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Maksudnya di negara demokrasi biasanya memiliki beragam partai politik, yang mana partai merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Lalu yang terakhir adalah mengenai ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Nah, di mana si partai ini memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah sesuai atau tidaknya dengan aspirasi dan kepentingan warganya. Selain itu, partai juga dapat mewakili. Oke, di sini saya Nur Ibnu Rapi akan membahas tentang landasan demokrasi. Landasan demokrasi di sini itu ada dua. Yang pertama, landasan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat pada alinea pertama, yang berbunyi, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Yang kedua, di alinea kedua, yang berbunyi, mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. Yang ketiga, alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, kebangsaan yang bebas. Yang keempat, alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa. Selain itu, terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 2, yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Yang kedua, pasal 2, yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, pasal 6, ayat tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang mana pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung pada 5 tahun sekali. Keempat, pasal 24 ayat 2, pasal 24 dan pasal 25, yaitu tentang peradilan yang merdeka. Kelima, pasal 27 ayat 1, yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Di sini, persamaan kedudukan di dalam hukum yaitu tidak memandang siapapun yang salah. Pasti akan dihukum sesuai peraturan yang ada dan adil dengan hukuman yang ada. Selanjutnya itu ada pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Itu pembahasan dari saya mengenai landasan demokrasi Indonesia.